Bella pernah mengalami titik terendah, istilahnya kayak nggak ngapain 3 bulan gitu kan. Nggak ada yang lebih parah lagi. Apa lagi? Hampir diusir aku dari apartemen. Tapi kan ini sebuah pencapaian lah ya, maksudnya dari yang awalnya dulu audisi, terus kemudian nyanyi, terus sinetron, sekarang layar lebar. Lu tuh tipe orang yang mengafirmasi diri nggak sih? Suatu saat gue harus main film, suatu saat gue harus ini. Oh iya. Apa yang biasanya lo afirmasi? Iya gitu. Setiap pagi tuh biasanya aku kayak pertama bersyukur dulu kan, udah bisa ya bernafas kembali dari bangun. Bener sih, Karena itu nikmat loh, itu nikmatnya loh. Gimana coba kalau tiba-tiba nauzubillah min zalik kan, amit-amit. Gitu. Terus yang jelas karena aku percaya dari pikiran yang positif itu hasilnya akan positif. Oke. Karena jujur bener banget apa yang aku pernah baca. Ada yang sebuah artikel gitu bilang kalau misalkan hati kita tuh nggak happy, kitanya rungsing, kitanya gitu-gitu ngeluh dengan itu ternyata rezeki juga nggak mau mampir. Wah gitu ya? Iya, ternyata ibaratnya uang mau mampir tuh kayak, yang punya begini nggak deh, gitu. Jadi apapun kondisinya kita harus hahi, teman-teman. Positif aja pokoknya. Kalau misalkan memang belum ternyata, dan jangan terlalu berharap. Aku jujur, ini pengalaman aku banget. Ini insight nih. Setiap aku terlalu berharap akan sesuatu, jujur kan aku ikut audisi kayak casting film dan beberapa sinetron kan nggak cuma sekali 2 kali. Kalau secara logika ya aku 12 tahun gitu, nggak sekali 2 kali. Ada satu sinetron yang bener-bener aku pengen banget main di situ. Gimana caranya aku harus bisa? Nggak bisa. Nggak dapat. Oke. Dan ternyata nggak boleh gitu. Yang penting yakin aja dan let it go with the flow aja, jalanin gitu. Karena kalau terlalu kita ambisi ternyata juga nggak. Apa ini sebuah petuah dari orang Jawa ya kan? Iya kali ya. Orang Jawa kan rimo ing pandung. Nah itu betul. Tapi ya jangan rimo banget sih. Enggak, tetap harus mengusahakan. Betul. Jadi kan kalau orang Jawa tuh juga punya pepatah. Kebo ora bakal keentekan suket. Ya, kerbau nggak akan kehabisan rumput. Walaupun udah ada gedung-gedung, tapi tetap aja tuh pasti aja bisa makan. Pasti bisa makan. Nah, sama juga si Visa Bella ini dalam hidup tuh ada prinsip-prinsip tadi berarti. Karena kita nggak tahu. Aku tuh pernah di titik yang gila 3 bulan gue nggak ngapa-ngapain ini. Nggak ada jawab. 3 bulan. Allahu Akbar, ini aku mau diapain ini? Iya. Kebutuhan setiap hari ada, uang keluar kan, maksudnya kayak ya perempuan perintilannya banyak. Ya, belum ke salonnya, belum ininya, belum itunya. Kok bisa aku nggak ada kerjaan 3 bulan ini? Tapi kok bisa bayar apartemen, bisa. Ya Allah, maksudnya kayak ada aja gitu, rezeki itu ada aja gitu. Yang penting kita ya wes kita kuatin aja berdoanya. Udah itu aja lah intinya mah. Berarti itu sebenarnya kalau seorang artis, seorang penyanyi itu tuh juga pernah mengalami yang titik-titik terendah lah istilahnya. Iya. Kalau lu kan ya cukup panjang nih berkarir, udah 12 Anak tahun. rantau lagi kan. Rantau gitu sendiri kan. lagi. Maksudnya di sini nggak ada keluarga? Oh ada, Bude, Pak D ada, dari Mama, dari Bapak ada. Cuman kan nggak enak ya kalau misalkan harus numpang di sana. Iya kan. Nanti malah jadi itu. Omongan pula kan kita nggak tahu ya. Maksudnya kita pulang syuting, beneran syuting sampai pagi, beneran kerja sampai pagi nih. Tetangganya, walaupun Pak D Bude mengerti, tapi kalau tetangganya kayak ini kok. Apalagi lu punya kakak nggak? Enggak, aku adik cowok. Oh iya. Maksudnya kalau lu punya kakak perempuan pertama. Punya kakak perempuan. Nah, lu nginep tuh di rumah kakak, itu jadi ipar adalah maut. Wow. Takut. Enggak ya? Bukan nih. Jangan ya. Ipar adalah maung aja, maung. Iya. Kan lagi musim loh iya ini loh, perselingkuhan nih. Asik. Ya Allah, takut. Sebenarnya aku boleh balik nanya nggak sih? Ya, boleh dong. Kalau selingkuh itu sih sebenarnya maksudnya dikonotasi, maksudnya gini, range-nya seperti apa sih? Orang baru bisa dibilang berpasangan lu selingkuh. Nah itu tuh sebenarnya dari mana sih? Apakah cuman chattingan? Apakah cuman apakah karena sudah jalan bareng? Maksudnya selingkuh tuh sebenarnya gue aja ya, pemahaman Tommy nih yang bodoh ini asik. Kalau gue kalau selingkuh itu jujur ya, itu udah parah di mata gue.
misalnya nih sorry tuh saya kayak udah jalan bareng, berhubungan badan, itu menurut gue udah selingkuh. Tapi kalau let's say kayak lu chatting atau lu jalan bareng, itu sejauh ini gue kayak mungkin ya gue belum pernah mengalami, cuman itu menurut gue masih bisa memaafkan gitu loh kalau prinsip gue ya, karena pernikahan itu kan sesuatu yang tadi setara, mengerti dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau kita yang terlalu mengekang tuh kayaknya juga terlalu gimana gitu. Benar. Jadi POV gue kalau let's say sebut saja selebgram bernama J gitu kan. Nah, iya, kalau ya itu kan? udah keterlaluan itu sih udah itu. Fotonya udah lepas hijab. Ya, kita kasih makan apa? POV ngasih makan. Maksudnya gitu loh, itu berarti itu udah parah. Tapi kalau emang oke, dia capek nih sama suami sama anaknya, pengen ketemu temannya untuk ngobrol, untuk itu apa namanya sharing, let's say kayak gitu, ya itu menurut gue itu masih nggak apa-apa gitu. POV gue. Oh, tapi setuju sih aku. Iya nggak sih? Iya, aku setuju. Aku setuju dengan itu. Gitu, karena selama pokoknya belum ada kontak fisik yang sampai ke Betul. arah situ ya. nah, tapi kalau cowok itu tuh mungkin nganggapnya kalau cowok-cowok yang berselingkuh itu tuh dia menganggap kontak fisik itu nggak pakai hati sebenarnya. Kayak ada dia tuh cuma needs doang gitu loh, kayak menurut gue ya, ini balik lagi menurut gue itu kayak ini kan gue nggak pakai hati juga bisa, cuma buat melepaskan hasrat doang gitu. Tapi kalau cewek udah gitu berarti dia udah pakai hati sebenarnya. Menurut gue sekali lagi ya sih. Gitu. Oh, Pakar cinta. Ya, oke, kartunya gitu ya. bisa Oke, dibagi ke gue ya. Jadi kebalik yang nanya. Iya. Gitu sih, Mbak. Iya, oke. Jadi lu kalau nanti mau nikah konsultasi ke gue. Oh iya gitu. Bayarnya mahal nggak? Oke, tadi Bella pernah mengalami titik terendah, istilahnya kayak nggak ngapain 3 bulan gitu kan. Nggak ada yang lebih parah lagi. Apa lagi? Hampir diusir aku dari apartemen. Sumpah kok bisa bayar. Karena nggak bisa Waktu bayar. pas COVID itu loh. Oh, COVID, oke. Kan itu bener-bener nggak ada yang Sepi ya lah ya, sepi job istilahnya. nggak dibolehin kan kemana-mana, Iya. syuting nggak boleh, manggung nggak ada. Kerjaanku tuh cuman nge-gym, ngonten TikTok udah, sama endorse kalau misalnya lagi ada masuk endorse gitu. Itu doang. Ya sedangkan Ya kan bayar banyak nih. apartemen, Iya, listrik itu oke. gimana? Ya udah. Tapi di situ Sedih banget deh pokoknya. pernah kayak hampir menyerah nggak dengan kehidupan entertainment ini gitu? Atau balik lagi ke Solo deh gitu? Sebenarnya yang hampir menyerah malah keluargaku. Maksudnya dari mama karena kasihan kan, mungkin kayak anak perempuan, dia harus berjuang benar-benar gitu. Jadi kayak udah Mbak pulang aja, pulang. Tapi aku yang nggak pernah mau. Ma aku udah basah setengah. Iya, udah nyemplung tanggung nih ya. banget ini gitu kan, masa nggak diterusin gitu. Jadi aku selalu meyakinkan ke orang tua aku sih bahwa aku akan bisa melanjuti ini dengan jalan yang benar gitu. Iya. Karena ya kan kekhawatiran orang tua, berarti anak perempuan jauh sendiri gitu kan. Jadi kan pasti ada rasa khawatir. Oke, berarti seorang Bella tuh tadi pasti punya inilah ya, kayak kekuatan yang menguatkan lah ya. Alasan-alasan bertahan gitu kan. Nah, itu orang tua cara meyakinkannya nggak apa-apa nih mah, ini bisa nih dijalanin. Nah, terus titik titik naiknya lagi tuh di mana gitu? Gimana gitu? Kayak akhirnya setelah badai COVID terus mulai ada job lagi atau gimana? Iya, setelah itu kan udah sempat dibilang udahlah pulang aja, kuliah di sini aja, kerja aja ini. Pulang ke Solo ya. Kerja bercocok aja. tanam.